Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sampai sekarang pelaksanaan program vaksinasi massal COVID-19 terus berlangsung seperti itu ya. Bahkan targetnya itu sehari bisa berapa juta dosis gitu. Nah kita harapkan ini terus berjalan lancar, tercipta herd immunity dan kita bisa kembali hidup normal seperti dahulu pandemi usai gitu ya. Amin. Tapi bagi Anda dan pemirsa yang belum mendapatkan vaksin, ini ternyata ada beberapa golongan atau kategori orang yang ini tidak bisa disuntik vaksin. Golongan seperti apa itu? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Nah sebelum kita membahas topik kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact cara tangkal berita hoax. Kita lihat yang pertama. Berpikir kritis. Nah ini menjadi sangat penting pemirsa. Apalagi di masa pandemi ini kita nggak boleh menelan semua informasi mentah-mentah gitu ya. Apalagi kalau Anda ada di WA group, bahkan kadang-kadang di WA group keluarga gitu ya. Tanpa di-sharing, tanpa diteliti lebih mendalam gitu ya. Banyak informasi yang masuk ke dalam handphone kita. Tidak hanya di WA group, mungkin juga di media sosial, di Facebook, Instagram. Banyak yang nge-share informasi-informasi. Kalau bisa kita punya critical thinking gitu ya, berpikir kritis, tidak selalu langsung percaya sama berita-berita yang di-share sama orang lain. Bijak juga ya kita sebelum men-share segala macam informasi. Oke, kita lihat poin yang kedua. Waspada dengan judul berita yang provokatif. Nah, ini juga banyak banget gitu ya pemirsa ya. Kalau kita ngomongin judul-judul yang keren, judulnya sangat ngejreng banget gitu ya. Mungkin clickbait juga gitu ya, atau kemudian ini hanya untuk menggiring orang ke satu portal atau situs tertentu gitu. Jangan langsung percaya sama judulnya. Karena kadang-kadang itu ya banyak atau lebih dari 50% pemirsa, ini judulnya apa, isinya apa gitu ya. Dan lebih parahnya lagi isinya juga nggak benar gitu ya informasi yang ditampilkan. Jadi jangan sampai tergoda dengan judul-judul yang selalu provokatif dan eye catching banget tuh judulnya ya. Harus berhati-hati. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Periksa faktanya. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Setelah kita dapat informasinya, kita berpikir kritis, jangan percaya sama judulnya provokatif, kita harus periksa faktanya. Sekarang banyak banget gitu ya situs yang disediakan oleh pemerintah untuk ngecek nih apakah memang situs ini benar atau enggak gitu. Jadi kita harus meriksa faktanya, tidak hanya berdasarkan dari satu situs tertentu. Dari situs A kita langsung percaya, nggak boleh. Kita harus cek dulu faktanya di beberapa situs yang lain yang pastinya resmi dan legal gitu ya dari pemerintah. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Teliti keaslian foto. Ini banyak banget terjadi ya hoax-hoax di sekitar kita. Ini fotonya apa, keterangannya apa. Padahal fotonya ini tidak sesuai dengan keterangan. Fotonya diambil dari zaman kapan gitu ya. Ternyata untuk zaman yang sekarang. Nah itu kan tidak valid ya. Jadi kalau bisa kita jangan langsung percaya sama foto-foto yang memang sih fotonya kayak wah ini membuat kita jadi ingin ngeklik gitu ya. Atau wah ini benar nih kayaknya. Mungkin hampir sama kejadiannya. Tapi sebenarnya tempat, waktu, dan alasannya berbeda. Makanya kita harus cari faktanya seperti apa. Jangan langsung percaya dengan fotonya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Telusuri alamat situs. Nah, menurut Dewan Pers, pemirsa bayangkan ya, sekarang ini ada sekitar 43.000 situs yang share informasi tentang COVID dan lain sebagainya. Padahal dari 43.000 hanya 300 yang sudah terverifikasi. Itu cuma 0, berapa persen itu pemirsa, 300 dari 43.000. Makanya jangan langsung percaya, harus cross check dulu ke pemerintah apakah ini beneran situs resmi dan legal dari pemerintah atau situs hoax gitu ya. Oke, itu dia tadi beberapa cara untuk menangkal hoax dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ini kan banyak banget informasi yang beredar, COVID dan lain sebagainya. Nah gimana sih cara menangkal hoax yang ya sekarang kan kita lagi panik ya, lagi khawatir, was-was. Dan kadang-kadang kalau kita lagi panik, khawatir, was-was, tiba-tiba ada celing
ting notifikasi masuk ke HP, terus kita buka langsung, iya gini. Wah, panik, nggak berpikir jernih lagi untuk memfilter apakah informasi ini benar gitu, fakta atau hoax belaka. Nah, untuk membahasnya gimana cara untuk menangkal hoax-hoax yang masuk ke dalam pikiran dan kehidupan kita, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak RR Vinandita Utami, MPSI Psikolog dari Primadita Consulting. Assalamualaikum Mbak Vina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga baik-baik terus, sehat-sehat terus gitu ya Mbak ya. Pandemi juga segera usai. Ini kalau setiap ngobrol kita harus doakan pandemi segera usai gitu ya Mbak ya. Amin gitu ya. Oke, kita yang pertama nih, untuk menangkal berita hoax, kita harus berpikir kritis. Nah, yang dimaksud dengan berpikir kritis ini seperti apa sih Mbak untuk menangkal hoax-hoax yang, aduh ini gempurannya sangat luar biasa nih hoax-hoax sekarang. Gimana nih Mbak Vina? Iya, berpikir kritis artinya kita harus cek dulu dari sumber beritanya itu apakah betul gitu ya. Kemudian dari isinya sendiri apakah sudah sesuai dengan judul. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita sendiri. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu psikologi, banyak dari kita ini lebih mudah percaya berita-berita yang negatif daripada berita yang positif. Salah satunya adalah berita hoax sendiri ya. Begitu terima hoax, kita seolah-olah langsung percaya. Nah, karena apa? Karena berdasarkan penelitiannya adalah otak manusia itu cenderung lebih mudah atau lebih cepat menerima berita negatif daripada berita yang positif. Oleh sebab itu, perlu untuk berpikir secara cerdas, berpikir secara kritis, dan kita menelaah kembali apakah berita yang kita terima itu memang berita yang sesuai dengan kenyataan atau berita yang sesuai atau berita berdasarkan opini. Sehingga disinilah diperlukan berpikir secara cerdas ya. Kembali lagi, karena kerja otak manusia itu tadi kita sudah tahu, kita lebih mudah menerima yang negatif daripada yang positif. Oleh sebab itu, kita mulai mengeliminasi hal-hal mana saja yang pantas saya terima dan hal-hal mana saja yang saya tidak perlu terima. Oke. Semisal mungkin dengan program pemerintah yang sekarang ya Mbak ya, bagaimana vaksinasi ini bisa mendorong upaya pemerintah untuk menekan penyebaran atau mata rantai penyebaran dari COVID-19. Sebenarnya kan bagus nih vaksin, tapi kemudian muncullah hoax-hoax bahwa vaksin ini ada chipnya lah, ada kandungan inilah segala macam yang sebenarnya juga sumbernya tidak jelas gitu, yang akhirnya bikin kita panik. Dan lucunya adalah, ironisnya adalah warga kita suka dengan berita-berita yang bikin panik kan gitu. Nah, ini secara psikologis tadi seperti Mbak Vina sebut, kita lebih suka yang negatif. Berarti ini agak berat ya Mbak ya, untuk kemudian menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif yang lebih suka dibaca ketimbang yang positif nih Mbak Vina. Iya. Betul sekali. Jadi caranya adalah bagaimana sih supaya ketika saya tahu nih, saya lebih mudah misalnya tertarik begitu ada berita-berita yang kurang benar atau kurang baik, terus kita mulai merespon gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengeliminasi hal-hal negatif tersebut? Adalah dengan kita melakukan cross check dan mencari tahu di berita atau di situs yang lainnya gitu ya. Dan kita perlu teliti. Pada umumnya orang-orang yang membuat berita provokatif pada umumnya dia mencantumkan judul yang sensasional sehingga menggiring opini masyarakat atau menggiring pemikiran kita untuk lebih mudah mempercayai berita tersebut. Nah, kalau kita sudah mulai membaca ada judul-judul yang misalkan bernada sensasional atau lebih memojokkan ke salah satu pihak, oleh sebab itu kita langsung mulai waspada di situ. Kita mulai waspada, ini benar atau enggak ya, gitu, seperti itu, sehingga kita tidak mudah terbawa oleh berita-berita hoax tadi atau berita palsu ya. Jadi kita sebelum menyebarkan kembali, kita harus melihat dulu apakah ini yang saya baca betul atau tidak. Oke, ini berkaitan juga nih jawaban Mbak Vina barusan dengan poin yang kedua, dengan judul-judul yang provokatif seperti itu. Sebenarnya Mbak Vina gini, ya ini manusiawi ya, kita mungkin dari kita juga kadang-kadang kalau ngelihat judul yang provokatif langsung klik seperti itu. Nah, sebenarnya dari sisi psikologis Mbak, ketika ada judul yang mungkin sebenarnya menyeramkan ya untuk kita gitu ya, kita klik. Nah, sebenarnya alasan orang mengklik itu apakah karena dia ingin waspada dengan mengetahui infonya, atau penasaran atau takut tapi tetap aja diklik gitu kan. Nah, dari sisi psikologis yang akhirnya diklik karena judul yang provokatif malah akhirnya digiring ke hoax dan
mau tidak mau kan dampaknya ke psikologis ini Mbak, gimana nih? Iya, jadi kalau kita pakai pendekatan perilaku, setiap perilaku manusia itu memiliki maksud dan tujuan. Yes. Jadi tidak ada kalau orang bilang bahwa enggak kok saya iseng aja, itu nggak ada. Pasti dia punya maksud dan tujuan. Entah dia ingin mencari tahu lebih dalam, apakah dia hanya misalkan tertarik dengan gambar yang disajikan atau dengan judul yang disajikan. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa oh ya tujuan saya mau mencari tahu tentang berita tersebut apakah benar atau tidak, atau misalkan berita ini kok menarik buat saya ya untuk saya tahu lebih jauh. Nah, ketika kita mengetahui hal tersebut, kita mulai melihat kembali apakah yang disajikan itu berdasarkan opini ataupun fakta. Jadi kita harus juga bisa melihat yang saya mau lihat ini tulisannya si penulisnya atau lebih kepada gambarnya atau lebih videonya yang membuat saya tertarik. Sehingga ketika kita mulai tahu, kita mulai bisa membatasi diri. Seperti tadi saya bilang bahwa kita pasti punya tujuan, dari behavior itu pasti punya tujuan. Sehingga kita mulai bisa membatasi diri. Apa sih yang sebenarnya saya cari dengan saya mengklik berita ini. Dan kalau kita sudah tahu hal tersebut membuat kita takut, membuat kita tambah cemas, sebaiknya untuk menjaga kesehatan mental kita, kitalah yang harus membatasi apa-apa yang akan saya baca atau tidak akan saya baca. Jadi kita mas sebagai controllernya ya, kita yang harus mencerna sendiri, oke, saya akan klik lebih lanjut ataupun tidak. Seperti itu. Kalau kita merasa kayak ya udah kita fine aja, nggak usah diklik deh ya gitu ya. Pokoknya kita yang bisa membatasi diri kita ya kita sendiri gitu ya Mbak Vina ya. Oke, yang selanjutnya adalah memeriksa fakta atau cek atau periksa fakta seperti itu. Kan banyak dari kita yang akhirnya ya ini lagi-lagi ya, mungkin karena masalah background pendidikan juga, masalah literasinya juga gitu ya, yang sudah well educated atau enggak seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika kita disuruh periksa fakta kan kayaknya, aduh itu mungkin 1% dari 99% bandingannya gitu dari orang-orang yang menyebarkan sharing. Dan kalau kita sering lihat di WA grup kita banyak yang akhirnya logo-logo forwardan gitu ya, forwarded many times gitu. Wah itu udah banyak banget kan seperti itu. Nah apa sih Mbak yang akhirnya kayaknya masyarakat Indonesia ini mungkin ya itu agak malas cerita memeriksa faktanya sebelum mereka sharing-sharing. Ini pengaruh dari sisi psikologi seseorang atau kepribadian seseorang atau tadi yang Mbak Vina sebut behavior seseorang, Mbak? Iya. Jadi dari dinamika antara kepribadian dengan dari perilakunya dia ini yang menggiring dia untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Setiap perilaku punya tujuan dan dari kepribadiannya mungkin bisa jadi orang tersebut juga tipe yang misalnya dia tidak mau mencari tahu lebih dalam lagi. Apakah yang akan saya share berulang kali ini apakah berita benar atau tidak gitu ya. Sebaiknya sebelum kita memberikan lagi kepada orang lain, sebaiknya kita akan saring dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat kalau memang berita yang kita baca berdasarkan fakta itu pada umumnya adalah suatu peristiwa, suatu kejadian yang memang ada datanya. Pada tanggal berapa terjadinya, jam berapa, siapa saja tokoh yang terlibat, itu berdasarkan fakta. Tapi kalau yang kita baca berdasarkan opini, itu cenderung lebih pendapat seorang penulis, pendapat seseorang. Jadi kita harus membedakan yang akan saya bagikan kembali atau ketika ini berupa opini, jangan langsung percaya kepada si penyebar berita atau si penulis. Karena kita juga harus tahu penulisnya ini background-nya apa ya. Dia itu siapa ya, latar belakang pendidikannya apa ya. Misalkan kok tiba-tiba menulis misalnya tentang kesehatan, tapi latar belakang pendidikannya tidak ada berkaitan dengan kesehatan. Itu sebagai salah satu contohnya. Oke, soalnya sekarang di masa pandemi banyak lahir dokter umum dan spesialis ini ya Mbak Vina ya, tanpa kuliah kedokteran seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita harus benar-benar valid informasinya, salah satunya mungkin di poin terakhir harus cek di alamat situsnya ini alamat yang legal, resmi, atau di belakangnya ada tetetet gitu ya. Kan biasanya banyak tuh yang ya blog-blog yang akhirnya nulis-nulis ya banyak opini-opini yang tadi seperti Mbak Vina sebut. Penting bagi kita untuk yang terakhir, jalan terakhirnya adalah kita harus cek nih Mbak, apakah situs yang diklik ini adalah asli atau legal atau dari pemerintah atau dari mereka-mereka yang membuat opini dan bisa dikatakan buzzer untuk malah menyerang supaya masyarakat kita jauh lebih panik. Seberapa penting ketika kita ngomongin harus cek langsung gitu Mbak? Iya, ketika
kita menerima berita, pada umumnya si penyebar hoax ini dia akan mencantumkan link, akan mencantumkan suatu alamat situs yang seolah-olah menggiring pemikiran kita agar kita mudah percaya. Oh, ada sumbernya nih gitu ya. Nah, sementara memang data di Indonesia itu ada sekitar 40 ribuan situs yang mengklaim sebagai situs berita. Sementara baru ada sekitar 1% yang ternyata itu adalah resmi gitu ya. Baru ada sekitar 300 situs yang resmi. Nah, sebaiknya adalah kita melihat, kita verifikasi dulu apakah memang ini beritanya betul atau tidak, dengan cara yang paling mudah adalah dengan cara membandingkan berita serupa di situs-situs lainnya, dan yang paling pentingnya adalah di situs yang memang sudah resmi gitu ya, sehingga kita bisa tahu, oh yang ini hasil editan, oh yang ini hasil rekayasa, oh yang ini adalah dari berita utuh asli kemudian dikembangkan kembali sehingga menjadi sebuah berita yang rekayasa. Nah, dari situ kita juga bisa tahu berita yang ditampilkan, berita tidak hanya dalam bentuk tulisan ataupun kata-kata, namun juga kadang dibubuhi oleh foto, oleh video. Nah, kita juga harus bisa melihat nih, dengan kecanggihan teknologi saat ini, itu kan bisa terlihat ya bahwa oh ini hasil editan fotonya atau videonya dengan cara membandingkan foto video serupa dan berita yang serupa di situs yang sudah resmi, sehingga kita bisa menyaring apakah yang kita terima ini betul-betul berita yang resmi ataupun tidak. Jadi diverifikasi lagi. Tapi kan kita manusia visual nih Mbak Vina, dan kadang-kadang kita kan selain judul kita juga ngeliat, aduh ini fotonya, videonya ini menarik banget, padahal sebenarnya yang aslinya antara foto gitu ya, thumbnailnya sama judulnya sama isinya sama informasinya nggak nyambung gitu. Nah, kita kan berarti apa yang first impression kita melihat foto ini juga secara psikologis mempengaruhi kita untuk mengklik atau mempercayai informasi yang ditampilkan, Mbak. Iya, betul sekali Mas. Jadi memang kita sebagai manusia itu manusiawi sekali kalau mudah tertarik dengan hal yang kita lihat. Apalagi kalau hal tersebut indah ataupun hal tersebut menarik dan menggugah rasa ingin tahu lebih jauh, ya, sehingga kita tergiring nih untuk membuka. Nah, kadang-kadang di situ terjadi jebakan. Nah, dalam arti tidak sesuai dengan foto yang ditampilkan dengan berita yang terkini misalkan. Jadi misalkan beritanya yang baru-baru ini terjadi, tapi foto yang ditampilkan adalah foto sekitar 3 tahun yang lalu yang disandingkan dengan berita tersebut. Betul. Oleh sebab itu check and recheck itu perlu untuk kita lakukan, dan kita juga mesti cerdas melihat bahwa ini betul atau tidak. Jadi jangan mudah percaya, supaya kita juga mentalnya menjadi lebih sehat, kita jangan mudah percaya, dan agar kita juga tidak menjadi beban pikiran, kita sebaiknya juga tidak langsung menyebarkan berita tersebut kepada orang-orang lain yang kita tahu, kita masih meragukan apakah ini benar ataupun tidak. Jadi memang penting untuk menjaga kesehatan mental dan menjaga pikiran kita dari berita-berita yang palsu ini. Betul, kita harus be smart ya Mbak ya. Phone-nya sudah smartphone, usernya harus smart user gitu ya. Untuk tidak percaya hoax harus cross check. Terima kasih Mbak RR Finandita Utari, MPSI Psikolog dari Primedita Consulting sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Mbak, semoga kita semua tidak percaya hoax, cross check terus, dan kita sehat-sehat terus, pandemi segera usai gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Vina, selamat pagi, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan hari ini kita masih membahas nih, ada beberapa kondisi atau golongan orang yang ini kabarnya tidak bisa disuntik vaksin COVID-19. Nah, seperti apa kondisinya dan kenapa tidak bisa? Inilah topik yang kita bahas hari ini. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Alvina Widani SPPD KAI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Alvina, apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya, Ya, semoga sehat-sehat terus ya dok ya. Oke dok, ya, sama. hari ini kita akan membahas kan, ya ini sudah berjalan kurang lebih dari 13 Januari ya dok ya. Presiden Republik Indonesia sudah mendapatkan dosis pertama vaksin, sekarang juga targetnya sudah katanya mau jutaan dosis per hari. Tapi ternyata di luar sana ada banyak mungkin di luar orang yang sudah divaksin, ternyata ada beberapa kondisi orang ini yang katanya tidak bisa disuntik vaksin COVID-19 seperti itu. Nah, sebelum kita membahas kondisinya seperti apa yang tidak bisa gitu ya, yang dimaksud dengan vaksin ini sendiri seperti apa sih dok? Mungkin kita edukasi juga nih, terus mengedukasi masyarakat apakah vaksin itu, kan banyak yang beredar, vaksin itu obat ya gitu kan, atau vaksin itu apa sih gitu, ini bisa ngobatin dong berarti kan gitu. Kita sebagai orang awam kan taunya kalau disuntik ya obat gitu, gimana nih dok? Ya, jadi memang vaksin itu prinsipnya adalah pencegahan ya. Dia jadi merupakan suatu produk biologis. Di dalamnya itu berisi jadi komponen dari bakteri atau virus yang bisa dilemahkan atau hanya bagian tertentu dari bakteri atau virus tersebut, yang tujuannya kemudian untuk menstimulasi respon kekebalan tubuh seseorang yang spesifik terhadap bakteri atau virus tersebut. Tujuannya untuk meniru sebenarnya proses infeksi alami, tapi dengan cara yang tidak berbahaya untuk tubuh orang tersebut gitu. Kalau infeksi alami kan kekuatan virus atau bakterinya maksimal. Nah, kalau pada vaksin ini itu dilemahkan atau dimatikan, atau kadang hanya komponen dari bakteri atau virusnya tersebut. Jadi harapannya kalau sewaktu kemudian individu tersebut yang sudah punya kekebalan spesifik terhadap bakteri tersebut terpapar atau terhadap virus tersebut terpapar, dia kalaupun nantinya terinfeksi, gejalanya harapannya akan lebih ringan dan tidak kemudian malah harus dirawat atau menjadi kritis seperti itu. Oke. Dok, ini kalau ngomongin tentang pencegahan gitu ya, kan mungkin vaksin kan sebenarnya sudah hal umum, meskipun akhirnya happening lagi di masa pandemi COVID-19 seperti itu, karena orang harus vaksin. Tapi kan sebelum pandemi mungkin yang kita kenal, yang lebih familiar adalah imunisasi dok, dan kita tahunya imunisasi itu buat anak-anak kan seperti itu. Nah, beda vaksin dengan imunisasi ini sebenarnya konsepnya sama atau beda atau gimana ini dok? Pada prinsipnya sebenarnya sama ya, cuman memang istilahnya itu sering digunakan bergantian. Memang kalau untuk vaksinasi atau imunisasi ini dulunya lebih banyak dikenal pada anak, tapi sebenarnya pada dewasa pun ada beberapa vaksin atau imunisasi yang memang penting untuk dewasa gitu ya. Cuman memang setelah COVID ini jadi lebih sering dibahas gitu ya. Sebenarnya prinsipnya sama. Kalau vaksinasi itu proses pemberian vaksin kepada seseorang gitu ya untuk mendapatkan kekebalan yang spesifik. Kalau imunisasi itu lebih ke arah prosesnya gitu, proses untuk mendapatkan kekebalannya tapi melalui vaksin itu. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, cuman memang seringkali dipakai bergantian gitu istilahnya. Prinsipnya sama, hanya ya istilahnya kadang-kadang ya di gonta-ganti gitu ya, bergantian seperti itu. Nah, dipakai bergantian gitu. Oke. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang pandemi COVID-19 dan vaksinasi seperti itu, vaksin. Gitu kan tadi kan dokter menyebut ya kalaupun akhirnya terinfeksi dengan virus ini ya simptomnya bisa mild lah ya, bisa ringan seperti itu. Tidak separah kalau tidak divaksin seperti itu. Nah, sebenarnya fungsi selain untuk tidak terlalu parah gejalanya, ini yang dilakukan vaksin secara massal ini di masa pandemi COVID-19 khususnya, ini untuk apa sih dok? Apakah memang benar-benar bisa memutus mata rantai penyebaran atau gimana ini dok? Ya, jadi sebenarnya kan proses seseorang itu menjadi terinfeksi kan ada beberapa faktor ya. Dari virusnya sendiri, kemudian dari kekebalan tubuh seseorang, dan dari faktor lingkungan. Nah, berbagai upaya kita lakukan untuk dari berbagai aspek, ketiga aspek tersebut supaya kemudian menurunkan
angka COVID, kemudian juga mortalitas, morbiditas karena COVID, jadi dari semua aspek itu. Nah, kalau dari aspek kekebalan tubuh seseorang, individu tersebut, nah itu upaya yang bisa dilakukan, salah satunya dengan vaksin, selain berbagai hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kekebalan tubuh seseorang gitu ya. Nah, kalau dari segi aspek virusnya kan kita melakukan protokol seperti protokol kesehatan 6M gitu ya. Semua itu kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi paparan supaya tidak muncul infeksi. Nah, jadi vaksin itu dari salah satu aspek untuk bisa memperbaiki kekebalan tubuh seseorang. Nah, harapannya bila nanti sudah banyak individu dalam satu populasi itu yang sudah memiliki kekebalan, selain dari vaksin kan ada juga yang memiliki kekebalan dari setelah terinfeksi ya. Setelah terinfeksi kan juga memiliki kekebalan. Nah, harapannya sudah ada kekebalan kelompok nantinya bisa menurunkan transmisi atau penularan di populasi gitu ya. Harapannya kalau sudah cukup banyak yang memiliki kekebalan di suatu populasi. Seperti itu. Oke. Dan kalau kita berbicara tentang vaksinnya kan tadi memang bisa untuk menciptakan herd immunity, kekebalan kelompok seperti itu ya dok ya. Yang akhirnya ini bisa terjadi kalau orang sudah divaksin atau pernah terinfeksi seperti itu. Nah sebenarnya ketika orang yang belum pernah terinfeksi dan akhirnya dimasukkan vaksin ataupun orang yang sudah terinfeksi dan dimasukkan vaksin, ketika vaksin masuk ke dalam tubuh yang masuk bahasanya orang awam gitu ya, yang masuk ini terus dia ngapain dok di dalam tubuh kita gitu? Apakah dia memang menginfeksi secara tidak langsung atau langsung menciptakan antibodi atau gimana ini dok? Ya, jadi vaksin yang ada, vaksin COVID ya, yang ada beredar saat ini kan adalah vaksin yang mati ya, inactivated, atau ada juga vaksin yang hanya mengandung komponen dari virusnya. Jadi dari virus yang nggak semua bagian virusnya, tapi dipilih bagian virus yang bisa menstimulasi kekebalan tubuh supaya bisa menghasilkan kekebalan yang spesifik terhadap virus tersebut. Jadi ketika vaksin itu disuntikan, dia akan menstimulasi kekebalan tubuh kita. Cuman karena virusnya itu mati atau hanya komponen virusnya saja, sehingga tidak menyebabkan misalnya kalau seperti terinfeksi biasa ya, kalau terinfeksi biasa kan virusnya masih hidup, kemudian kekuatannya masih kuat, masih sama gitu ya, itu akan berbeda. Nah, tapi tetap tujuannya untuk menstimulasi, jadi kekebalan tubuh kita supaya terbentuk ada namanya antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut, atau juga bisa menstimulasi kekebalan sel yang spesifik terhadap virus tersebut. Oke. Itu cara kerja vaksin ketika masuk ada virus yang inactivated ya, yang akhirnya dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah kan sekarang ini kita sering dengar nih dok, ada yang mau vaksin tapi nggak bisa karena punya komorbid, penyakit DM dan lain sebagainya. Nah apakah kemudian kondisi-kondisi ini yang menjadi golongan orang-orang yang tidak bisa divaksin, atau sebenarnya ada golongan yang lain lagi yang tidak bisa divaksin gitu ya dok? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Alvina Widani, SPPDKAI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dr. Alvina, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya dengan Evelyn. Ibu Evelyn di mana Ibu? Di Jatiwaringin. Di Jatiwaringin, Jakarta ya. Baik, silakan Ibu Evelyn. Saya mau tanya dokter, selamat pagi. Iya, saya mau tanya, kan saya sudah terpapar corona bulan Juni kemarin. Sekeluarga besar, dari orang tua saya sampai anak-anak. Nah, saya yang mau tanya, saya boleh langsung vaksin
atau harus tunggu dulu 3 bulan tuh dok? Oke. Ada lagi yang ditanyakan, Bu Evelyn? Sama untuk anak-anak juga ya, dokter ya, anak-anak, orang tua, apakah boleh langsung atau tunggu 3 bulan? Dan komorbid apa yang menghalangi untuk vaksin? Udah itu aja. Oke, Dokter Alvina sudah jelas dok? Atau yang ditanyakan ini anak-anaknya usia berapa gitu anaknya Bu Evelyn ya? 12 mungkin ya? tahun. Oh 12 tahun. 12 dan 13. 12 dan 13. Sudah jelas ya dok ya? Baik, terima kasih Bu Evelyn di Jatiwaringin sudah menghubungi kami. Dan sehat-sehat terus ya Bu ya. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Bu Evelyn. Baik, Dokter Alvina silakan dok. Iya, jadi Oke. Jadi boleh untuk vaksin COVID, tapi memang 3 bulan sebenarnya Dokter jaraknya. Alvina, sorry tadi audionya sempat hilang. Boleh diulang sekali lagi dok? Ya. Oh oke. Sudah kedengeran ya? Sudah dok. Ya. Jadi memang saat ini kebijakannya dari Kementerian Kesehatan itu bagi yang penyintas COVID, yang sudah sembuh dari COVID, boleh divaksin, tapi memang menunggu 3 bulan. Nah, kenapa? Memang 3 bulan itu sebenarnya diharapkan masih ada kekebalan dalam tubuh seseorang kan. Jadi setelah kita terkena COVID, sebenarnya terbentuk juga ya kekebalan terhadap virus tersebut. Nah, 3 bulan itu diharapkan masih ada kekebalannya. Nah, selain itu memang di sisi lain kekebalan tubuh kita kan juga kalau habis terinfeksi kan belum pulih sempurna ya. Jadi baiknya memang tidak begitu pulih kemudian langsung divaksin karena khawatirnya nanti responnya juga tidak maksimal gitu, tidak optimal gitu ya. Karena kan ketika divaksin tubuh itu harus punya kekebalan yang baik juga, yang optimal supaya responnya ketika divaksin dia terbentuk antibodi yang sesuai gitu ya. Jadi memang sejauh ini kebijakannya memang baik tunggu 3 bulan, jadi karena juga kekebalan tubuh yang terbentuk diharapkan masih cukup untuk melindungi terhadap COVID-19. Seperti itu. Kemudian mengenai anak ya memang saat ini kan sudah diperbolehkan ya untuk anak mulai dari usia 12 tahun untuk divaksin COVID, tapi memang menggunakan yang CoronaVac yang diizinkan saat ini ya, kalau untuk anak 12 sampai 18 tahun ya. Nah itu, kemudian kalau yang usia lanjut itu harus ada kriterianya. Jadi kalau di atas 60 tahun nanti ada formulir screeningnya. Jadi memang sebelum divaksin kan ada formulir screening. Nah itu tujuannya apa? Kita supaya memaksimalkan manfaat tapi meminimalkan resiko efek samping. Karena kan memang kita tahu respon baik terhadap obat atau bahkan untuk berbagai hal ya, nggak hanya obat, misalnya bahkan herbal atau jamu-jamuan atau apapun, respon tubuh seseorang itu kan berbeda-beda gitu. Nah, untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan manfaat adalah ada formulir screening tersebut. Nah, kalau untuk usia lanjut di atas 60 tahun tuh ada screening selain komorbiditas atau penyakit penyerta, juga ada namanya kerapuhan. Nah, kalau nanti dari 4 poin itu ada 3 atau lebih, nah itu tidak dianjurkan untuk lakukan vaksin. Jadi kalau orang usia lanjut di atas 60 itu ditanyakan apakah dia bisa naik tangga gitu ya, kemudian apakah mudah lelah, apakah ada penurunan berat badan, kemudian apakah ada minimal 4 penyakit penyerta. Jadi penyakit penyerta seperti penyakit jantung, ginjal, paru, hipertensi, diabetes gitu ya, nanti akan ditanyakan seperti itu untuk yang usia lanjut. Nah, kalau di luar usia lanjut juga ada screening. Jadi untuk mengetahui apakah kondisinya memang optimal untuk diberikan vaksin COVID. Nah, ini mau kita langsung jawab juga sekalian. Untuk pertanyaan tadi kan menanyakan tentang komorbid ya, yang betul. Tidak ya. Jadi prinsipnya sebenarnya ada kondisi yang absolut untuk tidak layak vaksin. Jadi yang absolut tuh kalau memang dia sudah jelas ada reaksi alergi yang berat terhadap vaksin COVID tersebut atau komponen yang ada di dalam vaksinnya. Jadi misalnya setelah vaksin pertama kemudian muncul reaksi alergi yang berat gitu ya, atau reaksi hipersensitivitas yang berat, nah maka
tidak dilanjutkan untuk vaksinasi yang kedua, gitu ya, itu yang absolut. Atau ada orang-orang dengan namanya penurunan daya tahan tubuh yang primer, jadi ada namanya imunodefisiensi primer. Jadi secara genetik dia punya penurunan kekebalan tubuh. Nah itu juga saat ini belum direkomendasikan, jadi masih absolut untuk tidak diberikan vaksin untuk kebijakan kita saat ini di Indonesia. Nah, kemudian ada kondisi lain yang tidak absolut, jadi bisa berubah tergantung kondisi pasiennya. Jadi kalau kondisi pasiennya sudah optimal, nah itu bisa dilakukan vaksin. Jadi bukan berarti kalau di awal tidak lolos screening, kemudian tidak bisa sampai kapanpun tidak bisa gitu ya. Nah itu contohnya misalnya hipertensi. Kalau tensinya di atas 180/110, nah itu tidak dianjurkan untuk vaksin. Jadi bisa pulang dulu, kemudian nanti tekanan darahnya dikontrol dulu dengan obat-obatan, kemudian baru setelah baik bisa divaksin. Kemudian yang diabetes, nah itu juga tidak absolut, asalkan dia tidak dalam kondisi gula darah akut ya, kondisi akut atau infeksi akut atau kondisi gula darah yang sangat tinggi yang akut. Nah itu kalau dia sudah misalnya sudah rutin minum obat ya, terus juga kondisinya baik, itu bisa dilakukan vaksinasi. Nah kemudian kondisi yang lain juga seperti penyakit jantung kronik, kemudian gagal jantung atau penyakit paru kronik atau asma, selama dia terkontrol gitu ya, kondisinya stabil, terkontrol, dan dari dokter yang merawat boleh dilakukan vaksin COVID, itu bisa dilakukan. Kemudian juga pasien dengan HIV misalnya, itu juga boleh dilakukan vaksin kalau dia sudah minum obat teratur. Nah kemudian ada juga kondisi yang sekarang sering ditanyakan ya, pasien-pasien dengan penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu juga kalau kondisinya dia terkontrol, sudah dalam kondisi remisi, ya kemudian sudah minum obat-obatan dalam dosis yang minimal, yang harapannya tidak mengganggu pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh, ya, dan dari dokter yang merawat sudah memperbolehkan untuk dilakukan vaksin, itu dapat dilakukan vaksinasi gitu ya. Jadi kalau umumnya pasien-pasien dengan penyakit kronik tersebut nanti bisa dinilai, dievaluasi oleh dokter yang biasa merawat apakah memang sudah dalam kondisi yang stabil dan layak untuk dilakukan vaksin. Seperti itu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Evelyn tadi. Ini sudah dipanjang lebar sekali dijelaskan secara detail oleh Dr. Alvina. Dok, berarti kan kalau ada kondisi yang absolut dan tidak absolut dan beberapa kondisi yang lain yang tadi dokter sebutkan yang memang mereka tidak bisa mendapatkan vaksin. Pertanyaannya di masa pandemi sekarang kan banyak orang mengandalkan vaksin untuk meminimalkan risiko, Dok. Ketika pun terpapar minimal mild symptom kan seperti itu. Nah, kalau untuk orang-orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, bahkan vaksin pertama karena sudah ada riwayatnya. Ini gimana dok untuk menjaga pertahanan tubuh? Kan mereka juga pasti khawatir ya dok ya. Waduh yang lain dapat vaksin nih, dapat pertahanan, setidaknya bisa mild symptom. Lah kalau saya gimana gitu? Nah apa yang harus dilakukan? Apakah hanya berbatas pada mengonsumsi makanan bergizi, disiplin prokes dan lain sebagainya atau gimana ini dok? Ya, jadi sebenarnya prinsip ini dipegang tidak hanya terhadap orang-orang yang nggak bisa divaksin ya. Sebenarnya orang yang sudah divaksin pun terhindar dari paparan COVID, karena kita tahu respon terhadap vaksin pun nggak bisa diprediksi. Ada yang bisa terbentuk kekebalan yang baik, tapi ada juga orang yang memang sudah secara genetik atau mungkin ada penyakit penyerta atau juga karena usia tidak bisa terbentuk kekebalan yang baik. Jadi baik dia sudah divaksin atau belum divaksin itu tetap harus dijaga. Nah, cuman memang kalau orang yang belum divaksin, nah itu memang harus lebih ketat ya. Jadi protokol kesehatan harus lebih ketat dan menjaga daya tahan tubuhnya juga harus lebih ketat. Nah, juga anggota keluarga yang serumah gitu ya harapannya atau yang kontak dekat erat ya itu yang bisa diutamakan juga untuk dilakukan vaksin, karena untuk melindungi supaya anggota keluarga yang belum divaksin itu tidak kemudian terpapar gitu ya. Dan juga anggota keluarga yang serumah harus menerapkan protokol kesehatan yang baik ketika berada di luar rumah. Jadi supaya tidak ketika dia pulang kemudian membawa
istilahnya menularkan virus gitu kepada anggota keluarga serumah yang rentan. Nah, prinsipnya ya memang tadi ya 3 aspek ya. Nah, kalau dari virusnya kan yang kita sudah tahu ya, protokol kesehatan ya, sekarang malah udah bukan 5M tapi 6M ya, semua menggunakan masker, semua yang sudah sering diingatkan. Nah, kalau dari segi daya tahan tubuhnya, dari segi daya tahan tubuh itu kita bisa berbagai upaya. Jadi vaksin itu merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki daya tahan tubuh terhadap ketika melawan infeksi. Nah, banyak upaya yang lain yang juga bisa dilakukan untuk memperbaiki daya tahan tubuh. Nah, misalnya pertama, kalau memang sudah punya penyakit penyerta ya, kayak punya diabetes ya, atau ada yang kegemukan gitu ya, obesitas atau punya darah tinggi, nah itu harus dikontrol. Nah, terus nggak terkontrol, nah itu daya tahan tubuh malah makin menurun. Kemudian berbagai upaya tadi, makan yang bergizi ya, memperbanyak buah, sayur, kemudian mengurangi makanan-makanan olahan yang mengandung zat pengawet, zat aditif gitu ya, yang mengganggu, itu bisa dihindari. Kemudian juga bisa, kita tahu vitamin D juga baik ya untuk daya tahan tubuh. Nah, itu kalau untuk orang-orang yang tidak dilarang untuk terpapar dengan sinar ultraviolet, itu bisa mendapatkan misalnya vitamin D dengan misalnya pagi hari berjemur sinar matahari jam 8 sampai jam 10, mungkin sebentar saja 15 menit. Selain itu bisa juga dari sumber makanan atau suplemen juga bisa mendapat vitamin D gitu. Terus juga istirahat, aktif ya, olahraga itu juga bisa, tidur yang cukup itu bisa membantu, dan juga jangan lupa kurangi stres juga. Stres itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh gitu. Jadi tadi penting juga, jadi stres secara fisik atau psikis juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Oke, secara fisiologis dan psikologis terjaga dengan baik gitu ya, Dok ya. Baik, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang gimana cara menjaga kondisi tubuh tetap fit selama pandemi, apalagi untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan vaksin gitu ya, Dok ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih bersama dengan Dr. Alvina Widani, SPPDKI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dr. Alvina, kita lanjut lagi, Dok. Dok, kalau kita ngomongin tentang screening, ini kan screening menurut pengalaman pribadiku kan ketika divaksin ditanya aja nih, Dok. Tapi kan mungkin kita kan nggak ngerti ya, maksudnya mungkin ada yang berbohong dengan riwayat kesehatannya. Udah ada penyakit, ada komorbid, tapi mereka nggak cerita karena pengen divaksin, saking parnonya pengen divaksin gitu ya. Atau juga mungkin banyak masyarakat Indonesia kan nggak sadar atau belum melakukan MCU sehingga mereka nggak ngerti ternyata mereka punya penyakit bawaan ini itu dan segala macam. Nah, apa dampaknya, Dok? Pengaruhnya ketika mereka tidak jujur atau tidak tahu ada penyakit dan akhirnya mereka divaksin? Iya, jadi kan sebenarnya screening itu merupakan upaya kita ya untuk mengoptimalkan manfaat dari vaksin dan meminimalkan risiko efek samping. Dan kita sudah menyesuaikan agar screening itu semudah mungkin gitu ya. Jadi walaupun orang itu mungkin sebelumnya belum pernah cek lab macam-macam, tapi itu sudah disusun supaya bisa setidaknya meminimal hal-hal yang penting yang bisa muncul resiko efek samping yang signifikan itu sudah bisa dilakukan screening dari itu. Jadi memang sangat dianjurkan untuk jujur ya, terus terang, karena memang tujuan kita untuk kebaikan pasien gitu ya, dan harapannya memang dengan dilakukan screening tersebut ternyata kan memang risiko efek samping lebih minimal ya kejadian seperti itu. Jadi lebih baik ya memang terus terang apa adanya, dan kalaupun nanti belum lolos kan bisa dioptimalkan. Jadi bukan berarti kalau sudah tidak layak kemudian selamanya enggak, tapi kan bisa nanti dioptimalkan. Kalau misalnya ternyata ada diabetes selama ini, seringkali tuh ada yang mungkin selama ini nggak kontrol ya, nggak apa-apa, nanti bilang saja, nanti diperbaiki dulu kondisinya supaya optimal, karena kan sayang juga nanti misalnya kalau misalnya diabetesnya belum terkontrol, daya tahan tubuh kan biasanya tidak baik. Nah itu nanti
walaupun sudah divaksin nggak terbentuk respon kekebalan tubuh yang optimal gitu. Jadi manfaatnya jadi nggak bagus gitu. Jadi ya kekhawatirannya seperti itu. Dan biasanya juga yang kalau ada alergi gitu ya harus terus terang juga, karena nanti kalau sudah pada reaksi vaksin pertama ada muncul alergi, apalagi kalau alerginya berat, kalau diberikan vaksin yang sama gitu ya, nanti akan muncul alergi yang bisa lebih berat daripada yang vaksin pertama gitu. Jadi harus terus terang. Harus terus terang ya. Ada juga dok yang setelah divaksin katanya malah positif, gimana tuh dok? Ya, jadi kan memang infeksi itu ada masa inkubasinya ya. Jadi kalau misalnya 3 hari setelah divaksin dia ketahuan positif atau hari yang sama, yaitu sebelum vaksin dia sudah terpapar atau sudah terinfeksi sebenarnya. Jadi makanya kan ada screening juga, ada keluhan apa gitu ya pada saat hari divaksin. Nah itu juga harus jujur kalau sudah ada mulai gejala-gejala badan yang tidak enak gitu ya, apa sudah ada mulai, sekarang kan juga gejala dari COVID ini seperti mirip-mirip seperti batuk pilek biasa gitu ya, dan itu kita harus terus terang pada petugas kesehatan, apalagi misalnya sudah ada mulai keluhan demam, mulai nggak enak, itu harus terus terang. Nah, jadi biasanya dari sebelumnya dia sudah terinfeksi gitu, dan kekebalan itu baru terbentuk optimal 2 minggu setelah vaksin kedua gitu. Jadi bukan berarti sudah divaksin 1 langsung habis itu bebas, misalnya nggak usah jaga protokol, kemudian buka masker, lebih santai, ya nggak juga, karena di situ malah justru beresiko terpapar karena kita kan lengah ya gitu. Jadi seperti itu, jadi baru optimal setelah 2 minggu setelah vaksin kedua untuk terbentuk kekebalan. Oke ya, jadi setelah vaksin pertama jangan kemudian berleha-leha, nyantai-nyantai kemana-mana, nggak pakai masker dan berkerumun, tetap harus menerapkan prokes. Sekarang udah 6M ya dok ya, luar biasa gitu ya. Jadi kita tetap harus prokes 6M dan tetap menjaga asupan baik, kelola stres dan lain sebagainya. Terima kasih Dr. Alvina Widani SPPDKI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini dok. Kita doakan semoga kita sehat-sehat terus dan pandemi ini segera usai sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti dahulu. Ini kangen banget ya dok ya, udah 1,5 tahun gitu ya kita menghadapi pandemi ini ya. Semoga Indonesia dan dunia juga segera terlepas dari pandemi. Terima kasih dok, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit UI. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.